Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan nama saya Zulfikar Ali, NRP 03319405 kali 76, mahasiswa Teknik Kimia angkatan 2019. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai hasil tugas akhir saya dengan judul Model Fenologi Jagung selama 10 tahun menggunakan fusi spektral citra satelit Landsat dan MODIS dengan studi kasus di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Di sini kita akan membahas mengenai pendahuluan, metodologi, hasil pembahasan, serta penutup. Pada poin pertama yaitu pendahuluan, berisi pada latar belakang ini, mengapa saya meneliti mengenai jagung, yaitu karena tanaman jagung merupakan tanaman semusim dengan satu siklus hidupnya diselesaikan dalam 80 hingga 120 hari dan memiliki peran strategis dalam perekonomian sosial. Salah satu fungsinya yaitu sebagai sumber karbohidrat di Indonesia. Jagung sendiri banyak diproduksi di Indonesia. Salah satu kabupaten yang menyumbang produksi tersebut adalah Kabupaten Ngawi. Menurut data BPS tahun 2021, sebanyak 299.339 ton jagung berhasil dipanen dengan luas tanam yaitu 33.940 hektar dengan produktivitas mencapai 7,64 ton per hektar. Oleh karena itu, butuh suatu usaha untuk mempertahankan produktivitas jagung. Salah satu caranya yaitu dengan cara melakukan pemantauan kondisi tanaman, salah satunya dari pertumbuhannya. Oleh karena itu, dilakukan suatu ilmu yang dinamakan dengan fenologi. Fenologi sendiri merupakan studi mengenai peristiwa siklus biologis musiman suatu organisme. Pada tumbuhan, hal ini dapat mencakup pembentukan dan penyebaran biji, pemekaran daun, pembungaan, dan gugurnya daun dalam kaitannya dengan kondisi iklim. Untuk fase pertumbuhan jagung sendiri di sini dibagi menjadi empat, yaitu vegetatif awal, vegetatif akhir, generatif awal, dan generatif akhir. Untuk gambarnya dapat dilihat pada slide berikut. Salah satu teknologi yang digunakan memantau fase pertumbuhan tersebut yaitu adalah penginderaan jauh, di mana di sini menggunakan satelit Landsat dan MODIS. Dari satelit tersebut akan diolah untuk mendapatkan indeks spektral NDVI dan NDVI, di mana NDVI dapat memantau fase pertumbuhan jagung, sedangkan NDVI dapat melihat tingkat kekeringan dan kelembapannya. Namun, satelit ini memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing, di mana pada satelit Landsat memiliki resolusi spasial 30 meter, sedangkan resolusi temporalnya yaitu 16 hari. Sedangkan MODIS memiliki resolusi temporal harian, namun spasialnya sangat luas, yaitu 250 hingga 1000 meter. Oleh karena itu, dilakukan solusi penyelesaiannya di mana dilakukan proses fusi, yaitu penggabungan citra satelit Landsat dan MODIS. Di sini saya menggunakan metode SRFM, di mana eh, satelit ini dapat memprediksi reflektasi permukaan dengan mempertimbangkan perubahan reflektasi antara tanggal sebelum dan seterusnya pada kedua citra. Hasilnya, SRFM menghasilkan citra dengan resolusi spasial dan temporal yang tinggi, di mana dapat memungkinkan deteksi perubahan landscape yang lebih cepat dan tepat seperti fase pertumbuhan tanaman. Dari latar belakang tersebut dapat dirumuskan masalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu bagaimana persebaran fase pertumbuhan tanaman jagung di Kabupaten Ngawi, kemudian kapan masa tanam dan masa panen jagung di Kabupaten Ngawi. Yang ketiga itu bagaimana korelasi antara metode SRFM dan indeks spektral, dalam hal ini NDV dan NDVI, dalam operasi hasil identifikasi fenologi jagung. Batasan masalah dalam penelitian ini yaitu wilayah studi dilaksanakan di ladang jagung di Desa Rujuno untuk sampel validasi jagung berupa sampel daun jagung dengan varietas NK Perkasa, NK Sablon, dan NK Sumo dengan fase yaitu generatif akhir. Untuk data yang digunakan yaitu satelit Landsat 869, MODIS, dan WorldView 2. Untuk software pengolahan di sini saya menggunakan Google Earth Engine. Manfaatnya dapat memberikan informasi mengenai model fenologi atau fase pertumbuhan tanaman jagung yang ada di Desa Arjuno. Sehingga dari data tersebut diharapkan dapat sebagai referensi data bagi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Ngawi dan Kementerian Perdagangan dalam memahami pola tanam dan perhitungan estimasi produksi jagung berdasarkan kalender tanam dan panen tanaman jagung. Untuk yang kedua yaitu metodologi, untuk lokasi penelitiannya yaitu di Desa Rejuno, di mana desa ini terletak di sisi timur Kabupaten Ngawi dengan batasan di sisi utara yaitu Kabupaten Bojonegoro, selatan itu Desa Rejomulyo, untuk timurnya juga Desa Rejomulyo, dan barat adalah Desa Rejo Plosolor. Untuk
Alat dan bahan yang digunakan adalah sebagai berikut. Untuk diagram alir pengolahan data, di sini proses mengolah lansa dan modis, di mana sebelumnya yaitu dilakukan proses pengolahan WorldView 2 untuk pengklasifikasian lahan jagung dan non-jagung, di mana untuk menghindari overfitting, di sini diklasifikasikan menjadi 3 kelas, yaitu jagung, tebu, dan non-jagung tebu, dengan syarat yaitu memiliki akurasi kappa sebesar 80% atau dengan overall akurasi lebih besar sama dengan 87%, yang dihasilkan berupa raster dan vektor lahan jagung dan non-jagung. Kemudian dilakukan perhitungan NDVI dan NDVI. Setelahnya yaitu dilakukan proses STRFM framework, di mana proses ini mencakup pemilihan pixel, kemudian menghitung jarak spasial dan spektral yang dari pixel yang mirip, kemudian perhitungan pembobotan, melakukan regresi, serta melakukan prediksi citra. Setelah itu dilakukan proses deteksi fenologi, yaitu dengan cara menetapkan threshold fase pertumbuhan jagung, kemudian akan dilakukan perhitungan korelasi persen dan regresi untuk untuk mengetahui hubungan dari ketiga variabel tersebut dari SRFM, Lansa, dan MODIS. Untuk hasil dan pembahasan yaitu sebagai berikut, di mana yang pertama adalah dari spektra signature varietas jagung, di mana di sini terlihat dari 4 varietas di sini didapatkan yaitu indeks spektral NDVI dan NDVI sebagai berikut. Untuk hasil klasifikasi jagung dan non-jagung dengan metode SVM atau super vector machine didapatkan hasil dengan kappa akurasi yaitu 0,819 dan overall akurasinya yaitu 0,875. Menurut Landis dan Coates, hasil tersebut merupakan kategori almost perfect, di mana dapat digunakan sebagai analisis yang lebih lanjut. Berikut adalah hasil subset atau pemotongan citra sesuai dengan batas dasar Juno, dengan didapatkan luas jagung yaitu 424,36 hektar dan non jagung adalah 807,28 hektar. Dari lokasi tersebut ditentukan lagi area sampel dengan ukuran 90 kali 90 meter. Hal tersebut dilakukan untuk mendapatkan nilai pada saat citra tersebut memiliki tutupan awan yang tinggi, sehingga dari ukuran pixel tersebut akan didapatkan value dari eh, nilai pixel-pixel lainnya. Dari kemudian akan dilakukan perhitungan median, hingga didapatkan nilainya yaitu sebagai berikut. Di sini terlihat pada grafik NDVI dan NDVI. Untuk grafik NDVI di sini terlihat pada tahun 2018 sebelumnya yaitu dikategorikan sebagai non jagung, sementara setelahnya yaitu dikategorikan sebagai jagung. Di sini penentuan tersebut didasarkan atas data bantuan berupa citra historis dari Google Earth Pro dan Google Street Map, di mana di situ terlihat bahwa pada tahun 2018 sebelumnya itu merupakan lahan lahan hutan, yaitu hutan hutan jati. Jika jika dianalisis dari pola grafik di sini agak sulit membedakannya karena eh, pola tersebut memiliki kemiripan. Namun pada tahun 2018 setelahnya di sini pola NDVI memiliki pola yang lebih stabil, di mana memiliki nilai terendah pada bulan Oktober, kemudian mengalami kenaikan hingga titik puncaknya yaitu pada bulan Januari. Kemudian mulai turun yaitu pada bulan Februari dan Maret, kemudian mengalami kenaikan lagi pada hingga bulan April dan Mei, kemudian mengalami penurunan. Begitu seterusnya hingga tahun 2023. Namun sebelumnya pada eh, kategori non jagung, di sini terlihat bahwa pada tahun 2016 dia memiliki nilai yang rendah, namun tidak serendah pada tahun-tahun sebelumnya, yaitu memiliki pola yang aneh atau tidak sama, sehingga pola tersebut
em, tidak konsisten seperti pada pola jagung setelah tahun 2018. Hal itu berlaku juga untuk ketiga varietas. Ini adalah hasil dari indeks spektoral dari MODIS. Di sini NK Sableng dan NK Sumo memiliki pola yang sama. Hal ini dikarenakan ukuran piksel MODIS yaitu 500 meter. Sehingga dari kedua varietas tersebut terdeteksi satu piksel. Sehingga di sini didapatkan eh, nilai tersebut memiliki pola yang sama. Dari pola tersebut dapat ditentukan nilai threshold NDVI dan NDVI fase tanaman jagung yaitu sebagai berikut. Jika dimodelkan dalam bentuk kalender, maka didapatkan hasilnya adalah sebagai berikut. Ini untuk NK Sableng dan NK Sumo. Kemudian ini adalah hasil visualisasi SRFM, di mana di sini terlihat terdapat lubang pada citranya, yaitu karena terdapat tutupan awan yang cukup signifikan antara T0 dan T1, yaitu tanggal Lancet awal dan Lancet terakhir, sehingga pada prosesnya algoritma SRFM tidak dapat membaca dengan sempurna. Akibatnya yaitu citra yang dihasilkan memiliki lubang atau tidak terbentuk sempurna. Jika dilakukan pemantauan dari tahun 2018 hingga tahun 2023 yaitu sebagai berikut, terlihat bahwa nilai NDVI memiliki gap yang cukup banyak, yaitu eh, akibatnya nilai yang diidentifikasi kehilangan informasi yang cukup signifikan. Akibatnya tidak dapat mendeteksi fase pertumbuhan jagung dengan baik. Jika dilihat per tahun, yaitu sebagai berikut, di sini terdeteksi hanya pada bulan April hingga bulan September. Kemudian ini adalah Januari, kemudian kehilangan informasi hingga pada bulan April dan Mei. Kemudian konsisten informasinya yaitu hingga bulan Oktober hingga bulan November. Di sini juga demikian hingga tahun 2023. Berikut adalah perbandingan nilai NDVI dari Landsat, MODIS, dan SRFM. Di sini terlihat pola SRFM memiliki nilai yang sama dengan Landsat, dengan informasi yang banyak yang seperti dari MODIS. Begitu juga untuk tahun 2019 dan 2020, dan 2021, 2022, dan 2023. Jika dibentukkan dalam kalender fonologi, yaitu sebagai berikut. Di sini hanya terlihat teridentifikasi beberapa saja. Karena seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, karena akibat efek tutupan awan, akhirnya informasi yang didapatkan itu hanya sedikit. Akibatnya informasi fase pertumbuhan jagung hanya didapatkan pada bulan-bulan tertentu, khususnya pada bulan Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, dan November. Yang paling banyak adalah pada bulan Mei dan Juni. Dan jika nilai indeks tersebut divisualisasikan dalam bentuk plot regresi indeks, yaitu sebagai berikut. Ini adalah varietas NK Perkasa, ini adalah NK Sableng, dan ini adalah NK Sumo. Hasil ini didapatkan korelasi yaitu sebagai berikut, di mana eh, korelasi nilai NDVI dari variabel di setiap area sampel jagung memiliki hubungan yang sangat kuat, yaitu di atas 0,8. Korelasi terbesar yaitu pada variabel SRFM dengan MODIS di area sampel NK212 atau NK Sableng. Sedangkan beberapa hasil korelasi NDVI yang menunjukkan hubungan berbanding terbalik dan memiliki kekuatan hubungan yang lemah. Jika diaplikasikan dengan menggunakan NDVI, yaitu didapatkan persebaran luas fase pertumbuhan jagung Lansat
dengan SRFM pada bulan Mei 2019 yaitu sebagai berikut, di mana pada bulan tersebut didapatkan fase paling banyak yaitu adalah generatif awal dengan persebaran terbanyak yaitu di hutan Karangjati dan paling sedikit adalah di Dusun Gurto Barat. Kemudian untuk bulan Juli tahun 2022, di mana di sini fase vegetatif awal tersebar di wilayah hutan Karangjati dan area sawah, sementara fase vegetatif awal tersebar di akhir tersebar di Dusun Rejuno dan Dusun Gurto Barat. Sedangkan untuk generatif awal tersebar di daerah hutan Karangjati, Dusun Kalisoko, dan dusun lainnya, serta fase generatif akhir tersebar di seluruh wilayah penelitian, kecuali di hutan Karangjati. Dan untuk bulan Mei tahun 2023, di sini terlihat visualisasinya di sini memiliki informasi yang cukup lengkap, sedangkan hasil Star FM di sini memiliki eh, informasi yang tidak lengkap, terlebihnya pada daerah sini. Di sini dilihat informasi yang didapatkan itu tidak lengkap. Akibatnya, pada luasan di sini didapatkan selisih yang cukup signifikan akibat kehilangan informasi tersebut. Maka dari itu, eh, perlu dilakukan pemilihan perlu dilakukan pemilihan citra dengan tutupan awan yang lebih sedikit untuk menghindari eh, kehilangan informasi tersebut. Kemudian masuk ke validasi, di sini sudah seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, saya menggunakan data bantuan dari Google Earth Pro dan Google Street Map pada tahun 2013 hingga bulan 2012 awal pada lahan-lahan jangkau tersebut terdeteksi sebagai hutan hutan jati. Dan pada 2018 setelahnya di sini eh, terlihat sebagai sebagai ladang jagung. Kemudian ini adalah hasil wawancara saya dengan petani jagung yang bernama Mbah Wo. Beliau mengatakan bahwa di ladang jagung miliknya ditanam jagung 2 kali dalam setahun, yaitu pada musim penghujan, sedangkan pada musim kemarau dibiarkan kosong dan tidak ditanami apapun. Berdasarkan hasil dan analisis yang telah saya lakukan, didapatkan kesimpulan berupa yaitu persebaran fase pada bulan Mei 2019 yang paling mendominasi adalah fase generatif awal. Penyebaran ini ditemukan di kawasan hutan Karangjati pada bulan Juni tahun 2022. Fase yang mendominasi yaitu sama, yaitu fase generatif awal. Dengan persebaran ini terletak paling banyak di hutan Karangjati. Kemudian ada di Dusun Kalisoko, Dusun Karanganyar, Dusun Kurdo Timur, dan Dusun Pakulan. Untuk pada bulan Mei 2023, fase yang paling banyak didapatkan yaitu fase generatif akhir dengan persebaran fase ini merata di seluruh wilayah penelitian. Untuk fase masa tanam, di sini dilakukan 2 kali yaitu pada musim penghujan, yaitu hujan 1 yaitu Oktober hingga Februari, kemudian hujan 2 yaitu bulan Februari hingga bulan Mei. Kemudian untuk korelasi dan akurasi, di sini didapatkan hubungan kuat antara NDVI dengan STR-FM, Landsat, dan MODIS. Sedangkan untuk NDVI, hubungan antar variabel lebih variatif, dengan beberapa menunjukkan korelasi lemah dan berbanding terbalik. Oleh karena itu, penting untuk melakukan pemilihan indeks spektral yang tepat dalam identifikasi fenologi tanaman menggunakan metode SRFM. Saran saya, eh, untuk penelitian setelahnya atau lab berikutnya terdapat 3 yaitu menggunakan citra satelit Sentinel-2 untuk pemodelan fenologi tanaman jagung yang memiliki resolusi spasial, temporal, dan spektral lebih tinggi dibandingkan dengan Landsat 8 dan Landsat 9. Kemudian pertimbangan juga menggunakan satelit hiperspektral yang dapat menyediakan spektrum reflektasi secara detail dan lengkap di berbagai panjang gelombang. Hal ini sangat berguna untuk menentukan karakteristik tanaman secara detail. Dan penting untuk mengintegrasikan data historis cuaca setahun sebelumnya dan prediksi cuaca ke depan. Sebagai tambahan, prediksi cuaca jangka pendek 3 hingga 7 hari ke depan juga dapat dipertimbangkan dalam menentukan jadwal pengambilan data lapangan. Untuk referensi yang saya gunakan adalah sebagai berikut. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.